ketemu lagi di channelku Maria. Hari ini aku super excited banget, bahkan kalau kalian tahu ini adalah hari Minggu. Cuman aku semangat karena pengen ngeracun lip produk baru dari Makeover. Yaps, ini adalah salah satu brand lokal favorit aku yang semua produknya itu bagus-bagus. Termasuk kemarin yang baru ya, yaitu namanya Makeover Hydra Light Glow Cushion yang udah aku review juga. Ini walaupun hasilnya dia agak glowing, tapi ketahanannya cukup oke di tipe jenis kulit mukaku yang kombinasi ke berminyak. Kalau kalian belum tonton untuk review lengkapnya, bisa langsung cek linknya aja di atas sini. Aku udah bahas lengkap sampai ke tes ketahanannya. Dan kali ini masih dari seri yang Hydra Stay, namanya adalah Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Ya, seperti ini. Dari namanya cukup unik ya. Katanya sih ini bakal bagus dan cocok banget buat kalian yang punya tipe bibir yang kering, karena dia kayak hasilnya smooth dan bisa ngelembapin bibir, tapi dengan tampilan yang agak semi matte, jadi harusnya nggak gampang hilang juga ya. Untuk warna-warnanya juga cantik-cantik banget, ada banyak, tapi aku pastinya pilih beberapa shade warna yang menurut aku bakal best seller atau natural juga, karena memang aku tim natural. Kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, mulai dari swatches-nya, tekstur, sampai ke tes ketahanan, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat melebihi yang kalian kira. So, aku akan seneng banget dan tambah semangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya! Pertama pastinya aku akan ngebahas kilas dari packagingnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia warnanya masih kayak warna abu-abu tua yang glossy dengan perpaduan list warna biru. Ini sih masih sama dengan varian bedak dan juga cushion yang kemarin aku beli, karena memang masih satu series ya. Dan di bagian depan pastinya ada tulisannya Hydra Stay Smooth Lip Whip. Dengan netonya sendiri ada 6,5 gram. Menurut aku cukup banyak ya untuk ukuran lip cream. Dan harganya kemarin 105.000. Cuman karena aku belinya pas launching itu lagi ada diskon, jadi sekitar 89-an. Dan sepertinya sih di hari ini juga masih diskon. BTW aku juga mau makasih banget buat kalian yang udah ngasih tahu aku kalau kemarin Makeover baru aja launching produk baru. So aku langsung bisa gercep beli, dan di sini beberapa varian yang aku beli pastinya yang amat sangat natural dan wearable. Kembali lagi ke package-nya, di bagian lain aku akan kasih lihat detail ingredients-nya apa-apa aja kalau kalian penasaran. Udah gitu pastinya untuk produk lokal Makeover nggak usah dipertanyakan lagi ya. Dia sudah ada nomor BPOM, jadi pastinya aman buat kita pakai. Terus di atas nomor BPOM ini ternyata juga tertulis ini memang lebih disarankan untuk normal to dry skin. Mungkin untuk tekstur di bibirnya ya. Kalau bibir aku sih sebenarnya tergolong normal-normal aja, nggak terlalu kering. Tapi memang untuk garis-garis bibirnya cukup banyak. So nanti kita akan lihat kayak gimana sih si lip smoothnya ini waktu diaplikasikan di bibirku. Dan untuk di sisi lainnya ini ada klaim produk. Kenapa dia dinamakan Whip Lip? Yaitu karena memang diformulasikan dengan bahan aktif DIT Hydrating Actives dan UV Protection. Teksturnya velvet yang ringan dan smooth menjadikan bibir terasa lembab sehingga memberikan tampilan akhir healthy matte. Terus pigmentasinya juga intens, mampu memberikan tampilan bibir soft blur yang halus tanpa crack, bahkan di bibir kering. Yaps, nanti kita langsung akan buktikan aja. Untuk packaging dalamnya seperti ini, pastinya masih sama warnanya kayak abu-abu glossy. Dan di depan ada nama dari produknya. Udah gitu di bagian bawah masih ada nama shade-nya. Terus netonya juga. Dan untuk package-nya ini waktu aku bolak-balik ternyata juga ada expired date sampai 2023. Jadi ini menurut aku sih keunggulan banget, karena kan biasanya kalau aku packagingnya tuh selalu kebuang biar nggak menu-menuhin. Tapi kita masih bisa cek untuk umur simpannya di sini. Sekarang aku mau kasih lihat untuk aplikatornya. Tapi seperti biasa, aku akan ciumin dulu baunya kayak gimana. Kalau menurut aku sih ini wanginya hampir mirip dengan lip creamnya Makeover yang Power Stay. Kayak wangi-wangi apa ya, krim-krim gitu tapi nggak terlalu manis. Dan agak sedikit menyengat. Cuman overall sih mirip dengan yang lama. Kalau misalnya kalian udah punya yang Makeover Power Stay Transfer Proof, yaps kayak gitu untuk wanginya. Dan aplikatornya sendiri juga sama kayak lip cream pada umumnya, masih dengan ujungnya lancip. Jadi ini bagus menurut aku karena bisa membantu membingkai bibirnya, udah gitu mengaplikasikan di daerah pinggiran bibir. So untuk aplikator sih aku nggak masalah karena aku udah pakai produknya ini dari kemarin. Dia cukup kokoh dan nyaman-nyaman aja waktu dipakai di bibir. Dan sekarang aku mau swatch satu persatu di tangan aku seperti apa. Mulai dari shade yang pertama, ini kayak warna yang ngeping-ngeping gitu.
Namanya adalah C03 Poetic. Kalau sesuai di keterangan kemarin official store, ini kayak warna-warna light warm pink. Yang kalau aku jelaskan, sebenarnya ini adalah warna pink yang nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu yang pucat. Terus dia tergolong warm karena memang dia tuh nggak neon gitu loh. Jadi, aku rasa sih ini bisa cocok di semua skin tone. Dengan pigmentasi yang seperti ini, menurut aku cukup oke, langsung keluar warnanya. Dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap dalam satu kali swipe gitu loh. Dan hasilnya juga karena memang teksturnya smooth, kayak tekstur-tekstur mentega gitu. Sesuai dengan namanya ya, dia ini kan whip. Aku tuh langsung teringat sama kayak sabun cuci muka yang whip foam gitu kan, lembut juga dipakai di muka. Tapi ini beda, diaplikasikan di bibir, kerasa yang smooth dan lembab banget. Kayak gini untuk hasilnya waktu dipakai di bibirku. Menurut aku sih warna-warna kayak gini lebih wearable ya, bisa untuk sehari-hari atau misalnya ke acara-acara juga nggak terlalu pucat. Jadi tergantung kebutuhan aja. Bisa dipakai dimanapun sih menurut aku. Buat kalian pecinta warna pink pasti akan suka warna-warna kayak gini. Coba dong komen-komen di bawah. Lanjut ke warna berikutnya, ini adalah C06 Lively. Menurut aku ini warnanya cantik banget. Kalau dibilang sih dia kayak warna light orange pink, tapi kalau aku yang bilang itu tuh kayak peach pink gitu loh, perpaduan warna peach dan pink yang cakep. Dan dengan warnanya seperti ini, pigmentasinya juga masih oke, langsung keluar gitu. Teksturnya masih sama, smooth, dan pastinya bisa mengcover pinggiran bibir. Untuk warna-warna yang seperti ini menurut aku cocok banget ya buat natural sehari-hari kalau kalian mau jalan-jalan. Yang kelihatan bibirnya tuh fresh tapi beneran gak berlebihan, amat sangat natural sih menurut aku. Untuk yang shade C06 Lively ini, kemarin waktu aku cari-cari di koleksi lip cream aku yang notabene warnanya kan kayak gini ya, tapi nggak ada yang beneran mirip. Yang menurut aku hampir mirip, tapi ini nggak yang mirip banget ya, cuman hintnya mirip. Itu adalah dari Wardah yang eksklusif matte lipstick 11 Oso Nude. Jadi menurut aku sih hintnya agak mirip, cuman gak semirip itu. Kan bisa langsung lihat aja untuk swatchesnya. Dan mungkin untuk di sebagian orang yang skin tone-nya lebih gelap dari aku, ini bisa dipakai untuk base ombre juga. Kalau kalian masih merasa kepucetan, bisa dipadukan dengan warna orange yang lebih gelap atau peach yang lebih gelap. Aku rasa nanti ombrenya akan cantik. Coba deh kalian komen-komen di bawah kalau kalian tim peach pink kayak aku. Menurut kalian gimana? Cantik nggak? Masuk ke shade selanjutnya, C07 Soiri yang mereka bilang ini medium peach. Memang bener sih menurut aku ini warna-warna peach yang nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu yang pucat. Walaupun nanti mungkin hasilnya akan beda-beda ya, tergantung warna bibirnya atau tipe skin tone-nya. Cuman warna-warna kayak gini sih menurut aku masih aman untuk semua jenis warna kulit. Dan karena dia tuh warnanya nggak terlalu pucat, aku rasa bisa juga untuk kayak acara-acara formal atau misalnya kalian kerja kantoran gitu loh. Kalau kalian suka tampilan yang lipstiknya tuh nggak terlalu menor, tapi terlihat kalau kita pakai lipstick. Dan waktu kemarin aku sempat nyari-nyari untuk warna lip cream yang udah aku punya, yang paling mirip sama ini tuh apa, aku hampir nggak nemu. Tapi ternyata dia mirip yang makeover juga, Power Stay A07 XOXO. Yaps, ini kabar gembira buat kalian. Kalau misalnya kalian udah nggak bisa nemuin yang shade A07 ini karena katanya udah, aku nggak tahu sih di official store udah nggak ada, apakah udah nggak diproduksi lagi atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman si warna C07 ini sih mirip menurut aku. Akhirnya shade yang terakhir yang aku beli ini adalah C10 Vow yang mereka bilang adalah warm nude orange, tapi kalau aku bisa bilang sih ini kayak nude peach yang cukup pucat. Biasanya untuk warna-warna seperti ini akan cocok untuk base ombre. Dan ini mengingatkan aku sama koleksi lip cream aku yang lainnya. Dan yang pertama menurut aku mirip itu adalah Maybelline Sensational Liquid Matte. Shade-nya yang truly MLBB yang kayak gini. Pokoknya warna-warna pucat peach. Terus selanjutnya masih dari Wardah Everlast Intense Matte Liquid yang shade-nya adalah 02 Timeless. Menurut aku sih dua warna ini mirip dengan yang C10. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja ya di situ. Tapi memang bagusnya lagi untuk warna yang pucat seperti ini masih bisa mengcover pinggiran bibir. Jadi memang pigmentasinya untuk seri yang lip whip ini beneran oke ya. Teksturnya juga masih sama, smooth di bibir dan gak patchy sama sekali. Biasanya kan warna-warna pucat agak susah gitu ya, harus diaplikasikan berkali-kali. Ini enggak, so dipakai sendiri misalnya kita nggak pakai makeup memang kelihatan agak pucet ya. Cuman aku suka warna-warna pucet seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak pede nih, kalian bisa aplikasikan dengan ombre. Seperti yang lagi aku pakai di bibirku, untuk shade C10 ini aku ombrein.
dia sebagai base-nya, sedangkan di bagian dalamnya aku kasih yang C07 tadi. Dan hasilnya menurut aku ombrenya cantik banget. Jadi ini akan memberi kesan bibir nggak terlalu pucat. Udah gitu bibirnya juga akan kelihatan fresh dan juga nggak monoton. So yap, itu tadi ya untuk swatches warna-warnanya kayak gitu. Dan sebenarnya nggak cuman warna ini aja, masih banyak varian yang lainnya. Kalian bisa pilih-pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian. Dan sebenarnya untuk semua shade warna yang aku beli ini aku suka karena memang aku pilih warna-warna yang aku banget. Tapi kalau misalnya nih kalian tanya mana yang paling banget aku suka, itu ada yaitu yang C06 Lively, karena memang cakep banget, peach pink yang menurut aku perfect sih. Terus pastinya adalah perpaduan ombre yang lagi aku pakai ini. Oh iya, kalau kalian sendiri setelah lihat swatchesnya kira-kira suka warna apa? Komen-komen di bawah. Atau misalnya nih kalian udah cobain untuk lip whipnya ini dengan shade warna lain, kalian suka juga, bisa juga kalian rekomendasikan ke teman-teman yang lain dengan komen-komen. BTW kalau kalian lihat dari teksturnya ini memang velvety yang biasanya itu nggak transfer proof. Nih, kalau kalian lihat masih nempel di tangan aku. Jadi pastinya dia akan gampang nempel di makanan, gelas, minuman, atau misalnya sedotan. Kemarin aku udah sempat buktiin juga karena aku udah pakai tes ketahanan. Cuman ini wajar ya karena teksturnya memang dia nggak terlalu matte. Terus yang kedua, aku saran sih pengaplikasiannya nggak usah kayak berkali-kali banget karena teksturnya di awal tuh agak cukup tebal. Seperti pengalaman aku yang kemarin, biasanya kan kalau aku mengaplikasikan lip cream, aku tap-tap dulu sekitaran bibirku menggunakan cushion ataupun concealer, biar nanti hasilnya kayak lebih bagus gitu loh. Cuman ternyata waktu aku aplikasikan dengan yang lip whip ini, mungkin teksturnya nggak menyatu dengan bagus dengan si cushionnya itu. Jadilah dia agak cracking karena mungkin ketebalan juga. Jadi untuk hari ini aku coba pakai lebih tipis aja. Semoga nanti ada perbedaannya ya. Aku akan kasih lihat hasilnya. Karena menurut aku kalau dari segi teksturnya tuh harusnya nggak cracking. Yaps, pokoknya nanti aku akan update di akhir video untuk pemakaian hari ini. Yuk, sekarang aku mau kasih lihat untuk tes ketahanannya di videoku yang berikut ini. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya, karena memang dia nggak transfer proof. Alhasil tadi setelah minum udah agak sedikit hilang di bagian tengah bibir, cuman masih kerasa full gitu ya. Tapi setelah aku makan makanan yang cukup berminyak, tadi aku makan mie ayam, ternyata hasilnya memang dia cukup banyak hilang di bagian tengahnya. Tersisa dikit banget di pinggiran-pinggiran bibirnya. Yaps, untuk ukuran lip cream mungkin ini kurang tahan lama. Tapi untuk hari ini seperti yang aku bilang tadi, khusus aku pakai cuman menggunakan lip balm aja. Setelah meresap barulah diaplikasikan tipis untuk lip creamnya. Nanti kita akan lihat untuk perbedaannya seperti apa. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya dari produk barunya makeover yang Harry Stay Smooth Lip Whip ini. Yang pertama, secara teksturnya memang dia nyaman, lembut banget. Jadi aku rasa memang akan cocok untuk bibir yang kering karena finishnya sendiri dia nggak terlalu matte. Cuman di tipe bibir aku dengan garis-garis bibir yang cukup banyak, aku nggak bisa pakai terlalu tebal. Jadi tipis-tipis aja biar nggak rawan cracking. Secara pigmentasi nggak usah diragukan, untuk semua warnanya dari mulai warna yang pucat pun itu bagus, bisa mengcover pinggiran bibir. Terus walaupun di awal aku bilang tadi teksturnya agak cukup tebal ya, tapi setelah dipakai lama kerasa ringan di bibir. Tapi memang kalau menurut aku karena dia ini nggak transfer proof, jadi lip creamnya makeover untuk yang kali ini sayang banget bukan lip cream favorit aku. Yang masih aku favoritkan adalah yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream, karena memang di bibirku dia juga nyaman-nyaman aja, nggak terlalu kering. Cuman kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang cukup kering, gampang lopek-lopek atau pecah, aku rasa sih akan lebih cocok yang Harry Stay Smooth Lip Whip ini. Dan sebenarnya aku penasaran nih, mungkin buat kalian yang tipe bibirnya kering udah pakai produknya ini, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Hasilnya kayak gimana? Atau mungkin ada cara pengaplikasian khusus yang aku nggak ngerti dan ternyata di kalian hasilnya bagus-bagus aja. Kalian bisa komen-komen di bawah. Sebenarnya kalau aku sendiri sih mungkin dengan tekstur yang nyaman kayak gini, kalau misalnya dia sedikit tahan lama, nggak gampang transfer, itu akan perfect banget nggak sih? Oke, akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya memberikan referensi juga nih kalau kalian lagi cari swatches dari lip cream barunya makeover ini. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like dan jangan lupa kalian harus klik tombol subscribe. Karena sebentar lagi aku juga akan review lip pen terbaru dari Wardah. Ya, siapa yang udah nungguin?
So, langsung aja klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye! Oke, tadi aku udah aplikasikan agak tipis ya, dan menurut aku untuk makan makanan ringan seperti ini yang gak terlalu berminyak, hasilnya masih cukup bagus dan masih smooth gitu ya di bibirku. Sekarang aku akan makan makanan yang biasa aja, ini nasi liwet, sebenarnya agak sedikit berminyak di bagian ikan dan juga kerupuknya, tapi nggak seberminyak itu juga. Hasilnya kayak gini, cuman hilang dikit di bagian bawahnya sih kalau untuk makan makanan ringan. Tapi ini waktu siangan aku makan beberapa makanan lagi, dia udah agak kelihatan lebih ngekrek gitu. Walaupun gak separah kemarin sih menurut aku. Itu dia tadi beberapa makanan yang aku makan hari ini, dan hasilnya waktu pulang seperti ini. Yaps, hilang lumayan banyak di bagian tengah, tinggal sisa dikit aja, dan itu pun masih transfer. So, menurut aku sih memang sebenarnya ini teksturnya nyaman, aku masih bisa pakai, tapi kayaknya nggak buat sehari-hari ya. Karena memang terbukti dia gampang transfer.